Hari ini saya senang bisa ketemu. Kita buka sama-sama ya Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Hari ini kita ingin belajar firman Tuhan. Hari ini saya melayani di ibadah 1, 2, 3, 4 dan AOG 5 kali. Haleluya. Waktu pertama kali mengatur jadwal ibadahnya baru 2 kali di tempat ini. Hari ini jadi 4 kali di ibadah umum. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita yang luar biasa ya. Luar biasa, pertumbuhan yang luar biasa. Saya berdoa kita terus bertumbuh lagi. Yoel pasal 2 ayat 28, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunamu akan mendapat penglihatan. Tahun ini adalah tahun the years of dream and vision. Seperti yang Pastor Philip sampaikan buat kita semua yang ada di GMS Otonomi 2, kita bersama-sama masuk ke tahun yang luar biasa. Tahun untuk kita bisa mendapatkan mimpi dan penglihatan. Tahun ini bukan hanya untuk orang-orang tua, tapi juga anak-anak muda di tempat kita dan juga anak-anak kecil. Jadi semua generasi akan dapat lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang mau mengamini tahun ini tahun impian dan penglihatan, katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya bukan hanya mimpi dan penglihatan yang kita bisa lihat dan kita bayangkan, kita impikan atau kita dapatkan dari Tuhan. Tapi saya berdoa, tentunya kita berdoa bersama-sama setiap mimpi dan penglihatan itu terjadi terlaksana di dalam kehidupan kita. Amin. Mimpi dan penglihatan punya satu fungsi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika saya renungkan kenapa ya kita harus dapat mimpi dan penglihatan. Salah satu fungsi gunanya mimpi dan penglihatan adalah untuk bisa memaksimalkan kapasitas yang kita miliki hari ini. Itu luar biasa. Kenapa kok mimpi itu bisa memaksimalkan kapasitas kita hari ini? Karena impian dari Tuhan, penglihatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu selalu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari keadaan kita hari ini. Ya, setuju, katakan amin. Ya, jadi kalau kita hari ini punya pelayanan mungkin masih simple, masih basic gitu ya, masih sederhana. Tuhan kasih mimpi untuk kita punya pelayanan yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari keadaan kita hari ini. Kalau bisnis kita hari ini masih biasa-biasa saja, waktu dapat mimpi nggak mungkin dong mimpiannya lebih kecil dari yang kita miliki hari ini. Yang setuju katakan amin ya. Semua usaha kita, keadaan keluarga kita, hubungan kita antara suami istri pasti jauh lebih indah, pasti jauh lebih luar biasa. Betul Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu jangan mimpi-mimpi yang kecil. Jangan mimpi yang biasa-biasa saja. Mimpilah mimpi dari Tuhan yang pasti jauh lebih besar dari keadaan kita hari ini. Dan ketika kita ingin mencapai mimpi yang lebih besar itu, mimpi yang lebih luar biasa itu dalam kehidupan kita, harus ada bagian dari kapasitas kita hari ini yang harus bertumbuh. Amin. Karena kalau mimpinya besar, tapi kapasitas tidak dirubah, hati tidak mau belajar, skill tidak mau ditambah, tidak mungkin kita bisa mencapai mimpi. Walaupun Tuhan bisa melakukan perkaranya, mujizatnya dan terobosannya, tapi Tuhan selalu memakai kesetiaan kita untuk kita bisa berkembang dan maju di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus mengerti bahwa ketika kita dapat mimpi dan penglihatan, bagian dari kita harus kita mainkan. Karena Tuhan pasti memainkan peranannya. Dia pasti akan lakukan bagiannya. Tapi bagian kita apakah kita lakukan juga? Ya. Nah, salah satu kapasitas yang harus dirubah ketika kita masuk dalam mimpi dan penglihatan adalah kapasitas hati. Katakan sama-sama saya, kapasitas hati. Ya, Amsal pasal 4 ayat 23 bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kapasitas yang Tuhan ingin rubah di dalam kehidupan kita ketika kita ingin mencapai mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan adalah kapasitas hati kita. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau kapasitas hati ini di-expand, bisa diperbesar, bisa diperlebar, bisa dijadikan jauh lebih luar biasa, saya percaya Tuhan tinggal mengisinya itu gampang, mudah sekali mengisinya.
Bahkan ketika proses itu terjadi, saya percaya penggenapan janji Tuhan itu juga sudah mulai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengajarkan di ibadah pagi ini bagaimana kita punya 4 kapasitas hati yang terus bertambah. Yang pertama, siap ya Bapak Ibu sekalian ya, kita mau belajar sama-sama. Hati apa sih yang harus dirubah, yang harus diperbesar di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hati yang gembira. Catat, hati yang gembira, atau katakan kepada kiri kanan Anda, hati yang gembira. Ya, Tuhan ingin kita punya hati yang gembira. Hati yang gembira di Amsal 15 pasal 15 ayat yang ke-13 bunyinya begini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, di sini jelas sekali bahwa hati yang gembira ini bisa membuat kita cerah, tapi bukan hanya mukanya cerah, tapi hati yang gembira bisa membangkitkan semangat. Karena dikatakan kalau hati yang sedih itu mematahkan semangat. Tapi kalau kesedihan, kegembiraan itu bisa membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita. Saudara tahu hari-hari ini banyak hal yang mencoba mencuri hati yang gembira ini di dalam kehidupan kita. Pernah nggak Anda jalan-jalan misalnya dengan pasangan Anda, ya, udah siap-siap nih, atau dengan keluarga Anda, udah kepengen aja nih, ini kan bentar lagi, bukan bentar lagi, ini udah liburan gitu ya. Ada yang rencana, pengen ke luar negeri, mau jalan-jalan, mau ke Bali, segala macam. Atau mungkin ada di luar kota, pengen ke mall, makan sama-sama. Saya pernah nih ngalamin gitu ya, pengen udah ngebayangin, hari ini saya jalan-jalan nih sama keluarga saya, pasti saya seneng nih sama istri, pasti sama anak-anak saya pasti ngalamin suatu sukacita luar biasa, jalan-jalan ke mall, makan dan segala macam. Pengen berangkat ke mall gitu ya, istri saya mungkin ya telat sedikit gitu ya, dandannya kelamaan, nunggu di mobil gitu ya, aduh istriku lama banget gitu ya. Terus masuk ke mobil gitu ya, cuma ngomong biasa aja sih gitu ya, biasa aja ngomongnya, "Mam, kamu kok lama banget dandannya, gak ada maksud apa-apa." Tapi ternyata istri saya lagi kesel, marah, ngamuk. "Kamu kok gak sabaran sih?" Adanya juga apa? Maunya seneng-seneng, berantem di mobil. Pernah gak gitu? Mau ke gereja, berantem di mobil gitu ya. Cekcok sedikit-sedikit. Ada aja keadaan-keadaan yang mencuri kebahagiaan atau sukacita itu dalam kehidupan kita. Maksudnya pengen jalan-jalan. Hal yang terjadi itu kadang-kadang bukan hal yang besar loh. Yang kadang-kadang kita gak kepikir. Nanti juga pas udah berhenti konfliknya, udah berhenti berantemnya, mikir, kenapa kok gitu aja bisa berantem ya? Pernah gak ngalamin kayak gitu Bapak Ibu sekalian ya? Banyak dari kita mungkin dicuri karena keadaan. Ya, ada aja orang-orang yang mencuri sukacita kita juga mungkin di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Ada aja orang yang mungkin bisa membawa kita dalam keadaan yang gak enak. Hari-hari ini iblis bekerja keras untuk mencuri yang namanya kebahagiaan dan sukacita. Tapi kebahagiaan dan sukacita itu adalah decision atau keputusan dari hati kita. Amin. Kita mau bahagia, mau sukacita, sebenarnya tidak tergantung oleh keadaan, tidak tergantung oleh orang lain, apalagi tergantung dari sosial media. Hari-hari ini khususnya anak muda gitu ya, itu sangat kebahagiaannya itu tergantung sama sosial media. Dia lihat di sosial media semakin banyak like, dia bahagia. Tidak di like, dia sedih gitu ya. Dia datang, dia lihat, ini udah pergi jalan-jalan nih hari ini gitu ya. Anda mau jalan-jalan nih, jalan-jalan misalnya di PCM lah gitu ya. Wah udah makan, udah dari gereja, makan segala macam, udah seneng. Posting makanan, posting di gereja, posting macam-macam gitu ya. Sore-sore browsing lihat teman-teman lagi liburan di Bali. Makanannya bigul semua gitu ya. Somehow kadang-kadang kebahagiaan kita jadi kurang. Gara-gara apa? Postingan dari teman-teman. Apalagi postingannya kita di Kenjeran, Pantai Kenjeran gitu ya. Dibandingin sama yang ke Universal Studio di Singapura. Kan beda gitu loh, lihat di sosial medianya gitu. Kok kayaknya dia lebih bahagia. Jangan sampai kebahagiaan kita ditentukan oleh postingan orang lain. Amin, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang muda-muda di tempat ini, yang main sosial media. Kebahagiaan, sukacita itu adalah decision kita. Kita hari ini ada dalam keadaan hari ini yang ucap syukur.
Kalau Pastor Philip selalu bilang gitu ya, kalau lihat donat jangan lihat lobangnya. Lihat dong rotinya yang ada di sekitarnya. Nah, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 17 ayat 22 bunyi begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya. Bukan hanya mematahkan semangat, mengeringkan tulang, berarti ada sakit penyakit yang bisa datang kalau kita hatinya sedih terus gitu. Padahal seperti yang saya katakan, kegembiraan atau sukacita kadang-kadang hanya sekedar keputusan di hati kita. Hari-hari ini sebelum Tuhan memberikan mimpi dan penglihatan, Tuhan ingin hati kita ini benar dulu di hadapan Dia. Dan kita bisa tahu bahwa nanti pun ketika mimpi Anda tercapai, kebahagiaan tidak ditentukan oleh mimpi yang tercapai. Amin. Ketika Anda di sana, ya gembira sih pasti. Tapi kita tahu bahwa ketika kita mengalami proses bersama-sama dengan Tuhan, justru disitulah sukacita bisa kita capai. Amin. Mengapa sih kita harus bergembira? Saya tulis nih ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus bergembira? Kesedihan itu menambah berat masalah. Tapi kegembiraan itu bisa membantu meringankan masalah. Orang yang sedih itu masalahnya yang tadinya berat akan jadi tambah berat. Tapi kalau orang yang bergembira, penuh dengan sukacita, masalah berat pun bisa dibuat jadi ringan. Saya pernah Bapak Ibu sekalian ikut event lari. Jadi waktu itu saya suka olahraga Bapak Ibu sekalian. Saya ikut event lari dan larinya waktu itu cukup jauh Bapak Ibu sekalian, 70 kilo. Larinya di gunung. Dan saya sudah lari kurang lebih 10 jam. Hari itu sudah lari 10 jam, udah capeknya luar biasa, badannya udah kurang tidur, badan capek, kelaparan, kekeringan, kepanasan gitu ya. Dan masih ada kurang lebih 20 kilo lagi, masih ada kurang lebih 7 jam lagi saya harus lari gitu ya. Nah, udah capek, udah lelah, udah berat masalahnya. Dan ketika saya lari, saya udah capek sih sebenarnya. Tapi saya ingat ayat ini. Kalau hati yang gembira itu membuat muka berseri, menambah semangat. Hati yang sedih bisa mematahkan semangat. Jadi saya ambil keputusan hari itu untuk terus tersenyum. Seperti Pastor Yudi, pastor tetap tersenyum. Jadi selama jalan ketemu orang gitu ya, badan udah capek, udah lelah, udah kepanasan. Lihat anak-anak yang lagi main di perkampungan yang tempat saya lari itu lewat. Saya bilang, halo dek, lagi main bola? Iya sambil senyum. Lihat ibu-ibu bawa sayur, karena larinya di gunung nih Bapak Ibu sekalian. Jadi bawa sayur, halo ibu, selamat pagi ibu, bawa sayur apa gitu ya. Saya mencoba menyapa, saya mencoba tersenyum, saya mencoba membangkitkan semangat diri kita sendiri ya. Kalau Pastor Philip katakan di AOG, mengapi-apikan diri, yaitu saya mengapi-apikan diri. Ya, dan itu membuat saya tetap semangat, entah kenapa ada energi ekstra. Dibandingkan dengan teman saya yang jalannya di samping saya juga. Saya senyum, ketawa, dia ngerutu aja, aduh ini kapan selesainya, gua bayar mahal-mahal, ngapain ikut sini. Saya bilang, ini udah bayar mahal-mahal, emang bener sih gitu ya. Bukannya dinikmatin malah diomelin. Jadi dua perspektif yang berbeda walaupun kita bisa menjalani rute yang sama. Hati yang gembira itu menambah berat masalah. Singkat cerita, saya selesai tuh Bapak Ibu sekalian. Semuanya selesai. Saya harus lari 17 jam waktu itu. Larinya 70 kilo gitu ya. Selesai. Kenapa? Karena saya memilih untuk tetap bersemangat. Saya tetap memilih untuk terus maju. Saya tetap menikmati setiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sedih, di firman Tuhan mengatakan itu mematahkan semangat, mengeringkan tulang. Tapi kalau kita memilih untuk bergembira, bersukacita, itu bisa meringankan masalah kita. Hati yang gembira juga menambah kreativitas untuk bisa menyelesaikan masalah. Amin. Karena kita ini memilih untuk bisa melihat yang positif, melihat yang dengan mata iman kita bahwa ini bisa diselesaikan. Ide akan terus mengalir, kreativitas akan terus bertambah. Kalau kita menggerutu, kalau kita kesal tadi, bukan hanya memberatkan masalah, tapi malah ide kreativitas yang sebenarnya Tuhan ingin kasih untuk kita kembangkan kapasitasnya, itu jadi mati.
Jadi pastikan Anda terus bersuka cita, karena saya percaya kreativitas akan muncul untuk bisa menyelesaikan masalah. Firman Tuhan juga berkata tadi, kalau hati yang gembira menambah semangat dan energi untuk berjuang. Dan yang terlebih lagi ini ya, yang luar biasa. Hati yang gembira itu membuat kita lebih sehat dan awet muda. Siapa di sini yang mau awet muda? Lambaikan tangan Anda. Amin ya. Firman Tuhan, bukan firman Tuhan, riset mengatakan, ini ada seorang ahli kesehatan, dia katakan gini, untuk bisa cemberut itu perlu 62 otot di muka bekerja. Untuk tersenyum hanya perlu 26 otot. Jadi kalau Anda lebih banyak cemberut, ototnya lebih banyak bekerja dan membuat Anda lebih cepat kerut mukanya. Siapa di sini yang mau kerut mukanya? Nggak ada ya Bapak Ibu sekalian, pengen awet muda gitu ya. Terus artinya apa? Lebih banyak tersenyum, asal jangan senyum-senyum sendiri. Ya. Tapi hadapi kehidupan ini dengan keputusan untuk terus bersuka cita. Kenapa? Karena sukacita itu adalah ekspresi iman. Amin. Bukan hanya ekspresi karena kita bukan hanya sekedar wah mental, bukan Bapak Ibu sekalian. Kita tersenyum, kita bersuka cita karena kita percaya God is in control. Tuhan ada dalam kendali. Kita tersenyum karena mengekspresikan apa yang ada di hati kita. Kita mau terus percaya walaupun lihat keadaan sekelilingnya begitu banyak yang menerpa kita. Amin. So, kasih senyum kepada kiri kanan Anda, walaupun gak pakai masker, percayalah dia tersenyum gitu ya. Jangan-jangan di masker lagi gini, gitu ya. Jadi yang pertama yang Anda harus miliki, kapasitas hati yang harus berubah adalah hati yang bergembira. Yang kedua, Efesus pasal 5 ayat 20 berkata begini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa. Sama-sama katakan sama saya senantiasa. 1, 2, 3. Senantiasa. Setiap saat artinya. Untuk segala sesuatu. Hal kedua yang harus kita tingkatkan kapasitas hati yang kedua. Bukan hanya kapasitas hati untuk bersuka cita. Tapi kapasitas hati untuk terus bersyukur. Hati yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang kita bisa syukuri di masa-masa sulit seperti ini? Masa-masa yang gak mudah. Masa-masa yang kita harus lewati dengan banyak pandemi, keadaan ekonomi dan segala macam gitu ya. Banyak Bapak Ibu sekalian yang kita bisa syukuri. Saya setiap pagi saya mengucap syukur pertama untuk keselamatan anggota keluarga saya. Saya mengucap syukur saya, istri, anak-anak, semua ada di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur, papa saya juga yang ada di Jakarta, itu ada di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur, saya punya 4 adik gitu ya. 4-4-nya, dari 4 itu 3 di dalam Tuhan. 1 masih jauh dari Tuhan, tapi puji Tuhan lah nanti 1 juga bakal terima Tuhan. Saya mengucap syukur untuk 3 dan saya tidak kesal kepada yang 1. Suatu saat nanti yang 1 ini juga akan kembali. Karena firman Tuhan berkata kalau 1 anggota keluarga diselamatkan, seluruh anggota keluarga juga bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kalau hari ini apa? Anda bisa ke gereja, duduk ke gereja sama-sama. Karena di masa pandemik ingat gak? Kita 2 tahun gak bisa kumpul di tempat ini. Bareng-bareng menikmati hadirat Tuhan. Tadi saya berdiri di sana lihat ke jemaat angkat tangan. Saya bilang aduh saya kangen banget gitu ya. Momen-momen seperti ini. Waktu dulu kita di pandemik gitu ya. Nyembah sih sama-sama sih di rumah sama keluarga. Tapi kan rasanya beda. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Nah kalau Anda hari ini bisa ke gereja. Hari ini ngucap syukur. Ya, kalau Anda bisa ke gereja hari ini dapat fasilitas yang luar biasa, ngucap syukur. Anda bisa ke gereja hari ini berarti tubuh Anda sehat, ngucap syukur untuk tubuh yang sehat. Bisa bangun pagi, ngucap syukur walaupun keadaan gak sempurna tapi banyak hal yang kita bisa ngucap syukur. Pulang tempat ini mikirin kerjaan, aduh kerjaanku masih banyak masalah.
banyak problema, nanti habis lebaran ini semuanya datang lagi itu masalah. Bapak Ibu sekalian, masih bisa bertahan, masih bisa liburan, itu juga harus ngucap syukur. Karena bertahan itu juga berkat loh Bapak Ibu sekalian. Karena banyak yang udah gak bisa bertahan, udah terpuruk ke kanan ke kiri. Dan kalau hari ini kita bisa bertahan, kita juga harus ngucap syukur. Amin. Tapi aku ngalamin proses yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu sekalian, diamond, intan, berlian itu prosesnya luar biasa. Kenapa berlian itu mahal Bapak Ibu sekalian? Karena dia mengalami proses tekanan yang begitu kuat oleh alam dan terjadinya beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun sehingga berlian itu jadi berlian. Kalau enggak dia cuma hanya karbon hitam biasa, tidak ada harganya. Kalau hari ini kita mengalami proses tekanan yang begitu berat, begitu luar biasa, artinya Tuhan ingin jadikan kita seperti berlian. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada proses, ya mengucap syukur juga. Kenapa kita penting harus mengucap syukur Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang mengucap syukur, dalam keadaan kekurangan, dia akan tetap merasa berkelimpahan. Saya ulangi, orang yang hatinya penuh dengan ucapan syukur akan merasa berkelimpahan walaupun dalam keadaan kekurangan. Tapi orang yang tidak bisa mengucap syukur, Bapak Ibu sekalian, itu ditaruh di dalam keadaan yang berkelimpahan, tetap merasa kekurangan. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Pernah gak Anda lihat orang yang gak ngucap syukur? Kayaknya ya, dia itu keadaannya lebih bagus dari Anda gitu ya. Tapi kok kurang terus gitu ya. Masalahnya mungkin lebih ringan dari Anda gitu ya. Kayaknya ngegerutu terus gitu. Itu orang yang gak bisa ngucap syukur tuh Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin perbesar kapasitas hati kita. Sehingga nanti ketika kita berkelimpahan, ya kita tetap mengucap syukur. Dan tidak merasa kekurangan. Gak kayak orang yang ketika berkelimpahan, dia selalu ngegerutu terus. Amin. Orang yang mengucap syukur ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Gak bisa diajak susah. Kenapa? Diajak susah pun dia mengucap syukur. Mau gak ada jadi orang yang seperti demikian? Amin. Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ketika nanti dibawa keadaan berkelimpahan, itu jadi mudah buat Anda. Semua kemuliaan dikembalikan buat Tuhan. Tidak ada yang disimpan pribadi. Jadi kalau hari ini Anda dalam keadaan susah, tetaplah mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur itu selalu merasa berkelimpahan. Walaupun dia hari ini dalam keadaan yang kekurangan. Jangan jadi orang yang tidak mengucap syukur. Yang selalu merasanya kurang. Walaupun hidupnya berkelimpahan. Amin. Mari kita perbesar kapasitas hati kita untuk bisa mengucap syukur. Anda diberkati hari ini. Amin. Yang ketiga, mau belajar ya, yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Berkata begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di masa-masa seperti ini, kapasitas hati yang ketiga yang Tuhan ingin perbesar di dalam kehidupan kita adalah hati yang mengampuni. Di masa-masa sulit ini banyak sekali orang jahat. Orang yang stres. Orang yang menghalalkan banyak cara. Orang yang mungkin bisa melukai Anda. Bisnisnya gak benar sehingga Anda diciak, mungkin ditipu. Anda dimakan gitu ya. Anda dikecewakan. Ada orang yang janji sama Anda dan Anda janjinya gak digenapi. Itu melukai hati Anda. Orang yang stres karena dia stres ngalamin tekanan yang berat gitu ya. Membuat karakter yang jahat muncul. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita hari ini. Melukai hati kita, perasaan kita, dan segala macam. Nah ketika ini terjadi, ketika orang-orang yang seperti ini menggesek kita, membentuk kita, seringkali kita
kesel, betul gak Bapak Ibu sekalian? Seringkali kita marah, geram, firman dikatakan gini. Seringkali kita bertikai. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, ya, saling mengampuni. Kapasitas yang ketiga, ini penting. Supaya kita terus bisa saling mengampuni satu sama lain. Kasih harus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berbicara tentang pengampunan, ada apa aja sih yang harus kita ampuni? Pertama tentunya kita harus mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berani jamin kalau saya tanya sama Anda, siapa sih yang hari-hari ini bikin Anda kesel, bikin Anda marah? Mungkin paling enggak ada 1-2 nama lah yang Anda langsung ingat si ini gitu ya, ingat si ini gitu ya. Yang bikin kecewa, bikin marah, bikin kesel ya, yang menggesek Anda, membuat karakter Anda jadi seperti ini gitu ya. Ya, ampuni orang tersebut. Mudah enggak? Enggak mudah. Tapi firman Tuhan katakan seperti Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Kristus. Kristus mati buat kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih mengambil keputusan gak mau ngikut dia, Yesus sudah mati duluan. Yesus sudah proaktif dulu untuk bisa mengampuni segala dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Lalu orang pribadi kedua yang kita harus ampuni, siapa sih pribadi kedua yang harus kita ampuni? Pribadi yang kedua yang harus Anda ampuni adalah diri Anda sendiri. Kok diri saya sendiri, maksudnya apa kok? Mungkin hari ini Anda pernah membuat kesalahan. Saya banyak membuat kesalahan. Ya, saya dulu mungkin kesalahannya salah investasi, ya. Sehingga hari ini ketika salah investasi, harganya harus dibayar bukan hanya diri Anda sendiri, tapi oleh anggota keluarga Anda. Salah ambil keputusan, salah memilih pasangan mungkin, salah apa gitu ya. Sehingga Anda kejadian itu terjadi, Anda gak berhenti-berhenti nyalahin diri Anda sendiri. Yang lalu gak bisa kembali, gak bisa di-rewind. Ya. Tapi oleh sebab itu, hari ini kalau mau move on, mau maju ke depan, satu-satunya langkah awal yang bisa Anda lakukan adalah Anda mulai dengan Anda ampuni diri Anda sendiri. Ada loh yang Tuhan udah ampuni tapi tetap menyalahkan diri sendiri. Ada loh yang pasangannya sudah mengampuni tapi masih menyalahkan, masih kita sendiri yang gitu ya, nggak bisa terima. Nah hari ini kalau ada rasa bersalah di hati karena apapun itu juga, ingat God is love. Tuhan itu kasih, Allah itu kasih, dan Allah mengampuni. Dan Tuhan selalu kasih kesempatan yang kedua. Amin Bapak Ibu sekalian. Seorang raja yang dikatakan a man after God's own heart, seorang pribadi yang dekat sama Tuhan, yang dekat hatinya sama Tuhan kayak Daud, itu bisa melakukan kesalahan yang dahsyat luar biasa. Tuhan kasih kesempatan kedua. Ketika dia selingkuh sama Batsheba, anaknya harus mati. Setelah dia berkabung gitu ya, menyalahkan diri sendiri, berkabung gitu ya, selesai, anaknya mati, dia bangun, cuci muka, ya, lalu dia move on, melangkah ke fase berikutnya dalam kehidupannya. Batsheba diambil jadi istrinya, dari Batsheba lahir Salomo. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berhenti, jangan Anda terus menyalahkan diri Anda sendiri. Berhentilah menyalahi diri Anda sendiri. Ampuni diri Anda sendiri. Orang yang tidak bisa mengampuni,
itu menyusahkan dirinya sendiri. Karena kebencian itu mengikat kita. Dan yang lucunya, kebencian tadi itu seperti ada bola besi gitu yang diikatkan ke kaki kita, yang kita bawa kemana-mana. Ya kalau ini kebencian, orang tuh pasti lihat nih, Anda bawa kebencian kemana-mana pasti dilihat gitu ya. Kelihatan loh, orang yang penuh kepahitan, kegeraman, kemarahan, itu pasti kelihatan. Nah, uniknya kunci untuk melepaskan kebencian itu Tuhan udah kasih ke kita. Pengampunan Tuhan tuh udah dikasih, cuma kita tetap terkunci. Gak mau lepas, padahal Tuhan udah kasih kuncinya. Ini loh, aku udah mengampunimu, udah buka aja, lepas aja. So, kebencian itu mengikat, tapi pengampunan itu melepaskan. Rilis, membuat kita lega. Hari ini kalau kita mau masuk ke dalam mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Anda harus mengampuni orang-orang tertentu yang hari ini Tuhan ingatkan di hati Anda. Dan yang terlebih lagi, Anda harus berhenti menyalahkan diri Anda sendiri dan mulai mengampuni apapun kesalahan yang kau perbuat. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi stop salahkan diri Anda sendiri. Roma pasal 12 ayat 19 bunyinya begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Untuk bisa melepaskan pengampunan, di Roma 12 dikatakan pembalasan adalah hakku. Hak siapa? Hak Tuhan. Yang Anda harus lakukan adalah rilis, lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Orang yang pernah menyalahi Anda, orang yang pernah melukai hati Anda, orang yang pernah menggesek Anda, sampai Anda sakit, sampai Anda rugi, sampai Anda kecewa, sampai Anda sakit bahkan. Serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang balas. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika Anda merilis, melepaskan pengampunan ini, saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, Anda siap? Yang terakhir, Lukas pasal 6. Jadi yang pertama tadi apa? Hati yang gembira. Yang kedua, hati yang bersyukur. Yang ketiga, hati yang mengampuni. Oke, yang ketiga, Lukas pasal 6 ayat 36 bunyinya begini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Yang keempat adalah hati yang memberi. Ya, karena ketika Tuhan ingin memberkati kita, tujuan utamanya ini bukan kita. Kita ini bukan final destination, bukan tujuan terakhir Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita ini hanya seperti sebuah selang yang harus menyalurkan berkat itu di dalam kehidupan kita. Buat orang lain, buat orang yang membutuhkan. Nah, untuk itu, karena apa? Karena God is love. Tuhan kita itu dikatakan seperti Bapakmu yang murah hati, kita juga harus murah hati. Tujuan berkat itu bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk memberkati kita sampai berkelimpahan, ya puji Tuhan, tapi kita harus menyalurkan itu kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita harus belajar jadi memberi. Menjadi seorang pemberi. Tapi kok keadaan saya masih kurang, keadaan saya masih minim. Kata siapa? Kalau membeli harus berkelimpahan terlebih dahulu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini kita bisa memberi kepada siapapun orang-orang yang ada di bawah kita, yang keadaannya mungkin tidak seberuntung kita. Pasti aja ada banyak gitu ya. Hari ini kita bisa memberi, bukan hanya memberi secara materi, kita bisa memberi dengan bentuk komplimen, memberikan kekuatan, memberikan minuman, memberikan makanan yang simpel, sederhana. Tapi yang penting hati kita ini harus memberi. Nah, Bapak Ibu harus ingat ya, generosity atau hati yang memberi itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Anda mengasihi Tuhan, kita harus belajar untuk memberi. Ketika kita belajar, kita berkata kita mengasihi Tuhan,
kita harus belajar mengasihi manusia. Dan kita bisa mulai hari ini, bukan besok. Amin. Kita bisa mulai dengan apa yang kita punya dan tidak perlu menunggu dengan apa kalau kita punya segalanya. Hashtag dari Mawar Siaran Peduli, di mana gembala Anda, Pastor Liang di sini yang memimpinnya, hashtagnya saya suka. Everyone can give. Semua orang bisa jadi pemberi. Walaupun kecil, walaupun sederhana, bisa jadi orang yang memberi. Amsal pasal 11 ayat 17 berkata begini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Waktu saya baca ini, apa sih maksudnya ya? Orang yang murah hati berbuat baik sama dirinya sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kenapa orang yang baik hati, yang murah hati, yang padahal memberi buat orang lain, seharusnya untungnya kan buat orang lain karena dia dapat buat orang lain. Tapi dikatakan di sini orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Waktu saya baca ayat ini saya bingung, sampai satu hari saya dapat satu kejadian Bapak Ibu sekalian ya. Ada kejadian di mana waktu itu saya ikut teman saya, ya, saya ikut teman saya dan kita sedang jalan-jalan ke Semarang. Ya, jadi ketika jalan-jalan ke Semarang gitu ya, itu bayar parkir Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini bayar parkir di jalan 5.000 gitu ya. Kalau di Semarang masih bisa 3.000 gitu ya. Dan dia tuh tahu parkir di Semarang itu 3.000. Jadi dia ambil uangnya nggak ada uang 3.000 gitu ya, adanya 5.000. Jadi saya di samping dia lagi nyetir gitu ya, 5.000, dia bilang, "Mas, ini 5.000 uang parkir, kembalinya ya." Terus si masnya bingung, "Aduh masih pagi, kok nggak ada kembaliannya gitu ya." Terus saya bilang, "Udah kasih aja gitu ya, cuma beda 2.000 kok gitu ya." Terus dia kayak gimana gitu ya, tapi akhirnya dikasih itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah sepanjang hari jalan itu saya lihat mukanya cemberut. Kenapa dia cemberut gitu ya? Karena beda 2.000 tadi Bapak Ibu sekalian. Karena saking pelitnya itu orang, teman saya saking pelitnya, gara-gara 2.000 dia itu kesel, dia terus kepikiran lagi makan, seharusnya bisa kembali itu 2.000. Pernah nggak Anda hal-hal yang kecil? Ya, hal-hal yang kecil Anda membuat jadinya bikin hati jadi susah. Ya, saya pernah ngalamin hal-hal yang seperti ini. Mari kita belajar jadi orang yang murah hati. Murah hati itu membuat kita nih jadi berkat buat orang lain. Generosity bukan hanya membuat kita nggak pernah susah, karena saya bilang sama dia, "Aduh kamu duit yang kecil gitu aja kok bikin jadi nggak happy. Kita kan ke Semarang mau kuliner, gara-gara 2.000 aja nggak bahagia gitu ya." Nah kadang memberi itu bukan hanya sekedar uang. Kadang kita melayani pasangan kita, kadang ada yang rela, ada yang nggak rela loh. Ada yang dengan kemurahan hati, ada yang ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu tuh dengan kemurahan hati, dengan hati yang memberi, hati yang mau melayani, semua itu dilakukan dengan sukacita. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu tanpa hitung-hitungan, wah itu pasti bahagia luar biasa. Amin. Jadi Tuhan tuh kepengen kita punya hati yang besar untuk bisa jadi berkat buat orang lain, untuk bisa berkontribusi. Sebelum Anda hari ini diberkati Tuhan, mulailah berkati Tuhan dengan apa yang kau punya. Saya ngajarkan anak-anak saya untuk persepuluhan, Bapak Ibu sekalian. Mereka baru belajar persepuluhan, jadi saya bilang kalau kamu dapat 1 juta, persepuluhannya berapa? 100.000. Hari ini mereka rasanya, aduh berat banget, kasihnya segitu banyak. Ya, saya bilang sama dia, nanti kamu akan dapat berkat 100 juta, kasih 10 juta akan jauh lebih berat dibanding dari kasih 100.000 kalau kamu nggak mulai
dari yang kecil ini. Padahal untuk kasih 10 juta, kalau 100 juta, persepuluhannya berapa? 10 juta ya Bapak Ibu sekalian ya. Nggak lihat ada 909, berapa? Kalau 100 juta, 10 juta, betul ya. Nggak lihat 90 jutanya yang diberkati. Kalau orang pelit, itu lihatnya berapa banyak yang harus dikasih. Tapi kalau orang yang penuh dengan hati yang memberi, dia lihatnya berapa banyak berkat yang dia miliki. Amin. Mari hari ini kita belajar jadi orang yang suka memberi. Amin. Saya selalu punya prinsip, saya mau jadi orang yang murah hati lah. Apa bedanya orang murah hati sama orang pelit? Saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Orang yang murah hati, itu sakit hatinya kalau tidak bisa memberi. Tapi kalau orang pelit, itu sakit hatinya kalau harus memberi. Sama-sama sakit hatinya. Anda mau yang pelit apa yang murah hati? Sama-sama sakit hati nih gitu ya. Nggak usah diangkat tangannya, jawabnya dalam hati aja. Saya berdoa, Tuhan, jadikan aku orang yang murah hati Tuhan. Yang hati ini sakit, hati ini kok aku nggak bisa memberi ya? Kok aku nggak bisa nulung gereja? Kok aku nggak bisa, bukan nulung gereja, kasih persembahan ke gereja. Aku kok nggak bisa nulung orang itu? Kok aku nggak bisa nolong orang tuaku? Aku kok nggak bisa nolong adikku karena keadaanku hari ini? Nah kalau hati Anda sakit karena Anda tidak bisa jadi berkat, Tuhan punya alasan untuk bisa memberkatimu. Tapi kalau kamu sakit hati karena harus memberi, Tuhan gak punya alasan memberkatimu. Saya ulangi ya. Kalau hari ini Anda harus kasih uang untuk orang tua Anda, mengucap syukur. Anda yang dipercaya, dikasih berkat untuk kasih dukungan buat orang tua Anda. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda hari ini, kasih orang tua lagi. Tuhan gimana mau berkati? Tuhan gak punya alasan untuk memberkatimu. Saya doa setiap hari, Tuhan saya tanggungannya banyak juga Bapak Ibu sekalian. Papa saya, adik-adik saya ada beberapa yang masih belum mapan gitu ya. Masih di bawah pertolongan saya. Saya mengucap syukur. Walaupun gak bisa banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bilang sama istri saya, kalau kita yang dipilih untuk bisa berkati orang tua kita, kalau kita yang dipilih untuk bisa berkati saudara kita, tentunya keluarga inti jadi utama terlebih dahulu, prioritas utama dalam kehidupan saya. Sisanya saya bisa bantu. Saya mengucap syukur, istri saya dukung. Di situ saya bilang, ayo kita doa. Kita berdoa untuk mujizat, kita berdoa untuk terobosan. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu tanggung jawab kita. Nggak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Anda punya kerinduan 20, 30, 300 gereja, Tuhan aku ingin ambil bagian dalam keuangan, dalam tenaga, dalam pemikiran. Berikan aku hikmat, berikan aku berkat, sehingga aku bisa ada dalam kegerakan ini. Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan punya alasan untuk bisa memberkati kita semua. Tapi kalau semua berkat kita simpan sendiri, kita pakai sendiri, ya kita selfish, egois, kita simpan semuanya buat diri kita sendiri. Tuhan gak punya alasan untuk memberkati kita. Amin. Jadi kalau kita, saya tutup dengan ayat ini, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Jadi perbesar kapasitas hati yang keempat, kapasitas untuk bisa memberi. Bahagia, sukacita adalah pilihan. Syukur, mengucapkan syukur dalam segala keadaan itu adalah perintah Tuhan. Mengampuni adalah bagian dari kita. Memberi akan memperbesar kapasitas kita. Bukan hanya mengasihi manusia, tapi juga mengasihi Tuhan. Amin.